Manchester United akan memasuki pertandingan Community Shield dengan 9 pemain cedera, 8 diantaranya terjadi di lini pertahanan yang baru pulih setelah 1 bulan latihan. Salah satunya bek kelas dunia yang baru saja memperkuat timnas Inggris, Luke Shaw. Bek kiri MU telah absen dalam 44,24% dari semua pertandingan di Manchester United sejak ia bergabung pada tahun 2014. Hanya Manchester United yang akan mempertahankan pemain dengan begitu banyak cedera selama 10 tahun, dan hanya penggemar Manchester United yang akan tetap menghargainya setelah 10 tahun. Victor Lindelof, Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka dan Luke Shaw, semuanya diragukan fit untuk Community Shield. Ten Hag menegaskan bahwa timnya dihantam cedera lagi. Will Fish akan absen selama 5 minggu setelah mengalami robek ligamen. Ini membuatnya tidak bisa ditransfer ke klub lain, meskipun ada minat dari klub Championship. Situasi United dengan kontrak pemain dan struktur upah akan dijadikan contoh dalam buku teks teori sepak bola di masa mendatang tentang apa yang tidak boleh dilakukan di klub sepak bola sebesar apapun, apalagi United. Bagi Setan Merah, Andre Onana akan menjadi penjaga gawang, tetapi di lini pertahanan, mereka menghadapi masalah pemilihan pemain. Aaron Wan-Bissaka cedera, yang berarti Diogo Dalot kemungkinan terpaksa bermain. Leny Yoro absen selama 3 bulan karena cedera kaki, sementara Harry Maguire masih dalam pemulihan dari cedera yang membuatnya absen dari Euro 2024. Jonny Evans dan Victor Lindelof kurang fit. Ini membuat United hanya memiliki 1 bek tengah yang fit, yaitu Lisandro Martinez. Di bek kiri, Harry Amos mungkin akan menjadi starter. Scott McTominay dan Christian Eriksen kemungkinan akan berduet di lini tengah jika Casemiro menjadi bek tengah. Amad Diallo tampil mengesankan di sisi kanan selama pramusim, jadi dia bisa mendapat kesempatan. Jadon Sancho bisa berada di sisi kiri atau bahkan di depan. Bruno Fernandes belum memainkan peran apapun di pramusim, jadi Mason Mount seharusnya bermain di peran nomor 10 di belakang Marcus Rashford. Rashford juga bisa memimpin lini depan United setelah Anthony Martial dilepas. Sementara itu, penyerang baru Joshua Zirkzee berharap bisa melakukan debutnya setelah absen dalam perjalanan ke Amerika karena keterlibatannya di Euro 2024. Jadi, Ten Hag memiliki masalah di kedua ujung lapangan, dan musim ini bahkan belum dimulai. Pemain baru Joshua Zirkzee bisa saja melakukan debutnya melawan Manchester City di Community Shield akhir pekan ini. Erik ten Hag menghasilkan taktik kelas atas untuk mengalahkan Man City di final Piala FA dan mempertahankan pekerjaannya di Manchester United. Tak banyak yang akan mengeluh jika ia mencoba meniru pendekatan itu lagi besok. Tidak banyak yang dipertaruhkan pada pertandingan Community Shield di Stadion Wembley. Namun, Ten Hag setidaknya akan berharap untuk penampilan impresif lainnya, sebagai bukti bahwa timnya bergerak ke arah yang benar. Mereka tidak hanya merekrut Zirkzee karena daya tembaknya yang lebih kuat di lini depan, tetapi juga karena ia membawa lebih banyak hal. Pemain berusia 23 tahun itu dipandang sebagai seseorang yang dapat bermain di seluruh lini serang serta dalam peran yang lebih dalam, menghubungkan lini tengah dan lini serang. Ia bisa menjadi tambahan yang sempurna untuk tim United yang lebih nyaman dalam serangan balik daripada menerobos pertahanan lawan, dan meskipun ambisi jangka panjangnya adalah menjadi lebih tajam dalam penguasaan bola, tidak ada salahnya untuk merangkul persona underdog melawan City. Itu bisa memberi Zirkzee kesempatan yang sempurna untuk menunjukkan bakat uniknya kepada tim United, dengan pertandingan Community Shield menjadi kesempatan baginya untuk digunakan dalam peran penyerang palsu yang sangat ia sukai. Awal minggu ini ia mengungkapkan nutmeg, chops, dan back heels adalah momen yang cocok dalam sepak bola. Gaya itu berharga baginya. Itu adalah jiwa anak sepak bola dalam dirinya. Menurutnya ia adalah sosok penyerang palsu. Bukan nomor 9, bukan pula nomor 10.
tapi nomor 9,5. United begitu sering berada dalam performa terbaiknya sebagai tim yang bermain di bawah jeda, dan melakukannya dengan sempurna dengan Bruno Fernandes yang digunakan sebagai penyerang palsu. Manchester United berencana untuk merekrut gelandang baru sebelum akhir bursa transfer, terlepas dari apakah ada penjualan lain yang diselesaikan sebelum hari penutupan bursa. Idealnya, klub ingin mendatangkan 2 gelandang sebelum akhir Agustus, tetapi merekrut pemain kedua di posisi tersebut akan bergantung pada pengeluaran. Favorit kuat rekrutan ketiga adalah Sander Berge yang ingin bergabung dengan Manchester United. Manchester United telah membuka pembicaraan dengan Burnley untuk gelandang Sander Berge. Berikutnya, Youssouf Fofana jika bisa menjual pemain. Sander Berge dinilai sebagai salah satu pemain ideal yang direkrut, namun harganya hampir sama dengan Fofana. Ada beberapa indikasi dari orang-orang di sekitar Sander Berge bahwa potensi transfernya ke MU sedang berjalan maju. Jika MU bergerak untuk mendatangkan Berge, diperkirakan akan ada 2 pemain baru di lini tengah, dengan 1 pemain tengah pindah. Juventus sedang memantau situasi Harry Maguire di Manchester United. Mereka mungkin mengalihkan perhatian kepadanya setelah mereka gagal mendapatkan Jean-Claire Todibo. Sang bek memilih belok ke West Ham demi mendapatkan pengalaman bermain di Liga Premier. Keputusan Todibo diduga ada pengaruh Sir Jim Ratcliffe yang mengharapkannya bermain di MU. Dengan pengalaman bermain di Liga Premier dan klub non-Ineos, Todibo akan lebih mudah pindah ke MU musim depan. Sementara itu, Fiorentina mengejutkan publik dengan perekrutan David De Gea. Legenda Manchester United itu diperkirakan akan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun. MU telah memulai kontak resmi dengan bek Mario Hermoso. Negosiasi masih dalam tahap awal setelah Hermoso dilepas secara gratis oleh Atletico. Hermoso meminta gaji kotor sebesar 6 juta euro dan kontrak 3 tahun. Pemain berusia 29 tahun itu masih belum memiliki klub, tetapi itu bisa saja berubah. Hal itu menurut Area Napoli, yang menyatakan bahwa Hermoso memiliki banyak klub yang mengincarnya, dengan MU, Spurs dan Villa disebut-sebut sebagai calon peminat. Hermoso telah bermain di negara asalnya, Spanyol, sepanjang karirnya, bermain untuk Real Madrid, Valladolid, dan Espanyol sebelum bergabung dengan Atletico pada tahun 2019. Ia tampil 45 kali di semua kompetisi musim lalu, mencetak 2 gol dan mencatatkan 2 assist, saat ia mengcover semua posisi 4 bek. Manchester United akan segera merekrut kiper asal Polandia, Hubert Grzyk, dari Arsenal musim panas ini. Demikian klaim yang beredar di Polandia. Ia mengawali karirnya di Akademi Everton, sebelum menghabiskan 5 tahun terakhir di Arsenal bermain untuk tim U18 dan U21. Grzyk meninggalkan Arsenal musim panas ini saat kontraknya berakhir, tetapi kini bersiap untuk mencari klub baru di Liga Primer. Manchester United hampir mencapai kesepakatan untuk merekrut kiper berusia 21 tahun itu di jendela transfer yang sedang berlangsung. Pembicaraan masih berlangsung, dan pemain Polandia itu akan bergabung dengan raksasa Liga Primer musim panas ini setelah meninggalkan Arsenal. Manchester United masih harus menyetujui kompensasi dengan Arsenal untuk mendapatkan tanda tangan Grzyk. Pemain berusia 21 tahun itu kemungkinan akan menjadi kiper pilihan keempat di Manchester United musim depan. Grzyk telah mewakili Polandia di tim nasional muda dan kini berharap untuk terus berkembang di Manchester United.